Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekuat tenaga kita berusaha menjalankan apa yang diperintah Allah dan sekuat tenaga meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqalina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah pagi ini kita akan mencoba membahas kelanjutan dari kajian kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang perkembangan ilmu Islam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi sumber hukum di dalam Islam, sumber dari segala sumber itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah itu telah sempurna. Islam itu telah sempurna. Jadi Al-Quran itu setelah selesai diturunkan semuanya, itu sudah sempurna. Itu ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Maka Islam ini sudah sempurna, Al-Quran sudah sempurna, hadis sudah sempurna. Jadi dan Al-Quran itu menjawab segala hal. Tibyanan likulli syai'. Jadi Al-Quran itu tibyanan, menjelaskan likulli syai' terhadap segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu ada pembahasannya, ada jawabannya di dalam Al-Quran. Tapi yang dimaksud bahwa segala sesuatu ada di dalam Al-Quran itu tidak berarti bahwa sesuatu itu ada secara langsung. Ibarat pernyataan ini ya. Jadi Allah ini memberikan segala sesuatu yang cukup untuk manusia. Atau kalau orang sains bilang alam ini menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi apapun kebutuhan manusia, apa yang ada di alam ini sudah cukup, mencukupi seluruh kebutuhan manusia. Tapi tidak berarti bahwa segala sesuatu itu tinggal dimakan, tidak ya. Ada memang makanan-makanan yang bisa langsung kita makan. Ya, seperti mangga, seperti jambu, itu bisa langsung kita makan. Tapi ada sesuatu untuk bisa kita manfaatkan, itu butuh proses panjang untuk mendapatkannya. Misalnya ada obat kanker, ada obat diabetes, mungkin ada di zat-zat tertentu, ada di makanan-makanan tertentu, tapi untuk bisa digunakan, dia itu butuh diekstraksi dengan proses yang sangat-sangat panjang. Paham ya? Jadi maksud bahwa di alam ini itu terdapat segala yang dibutuhkan manusia, itu tidak berarti bahwa sesuatu itu langsung muncul, langsung bisa dimakan, langsung bisa dimanfaatkan. Kadang-kadang untuk memanfaatkan itu kita butuh proses. Paham ya? Demikian pula Al-Quran. Al-Quran itu menjawab segala hal yang dibutuhkan manusia ada dalam Al-Quran.
Ada dalam as-sunnah. Tapi tidak berarti bahwa segala hal itu langsung ada, langsung bisa digunakan. Ada yang memang langsung bisa digunakan. Contohnya misalnya bagaimana solusi terhadap banyaknya pencurian, solusi terhadap banyaknya korupsi. Dalam Islam itu gampang sebetulnya. Solusinya ya terapkan hukum Islam. Hukum Islam itu kalau ada pencuri, solusinya apa? Ya potong tangan. Insya Allah kalau dipotong tangan, kira-kira pencuri korupsi itu berani nggak? Kira-kira berani nggak? Iya pasti nggak berani dia. Tangannya hilang kan? Dan itu ditandai orang loh, tangannya hilang, mencuri gitu ya. Jadi sebetulnya gampang. Solusinya ada dalam Al-Quran. Tapi kan ngeri. Ya memang yang namanya sanksi itu dibuat ngeri. Biar orang itu takut. Nah kalau orang tidak ngeri, bahkan orang itu menikmati, namanya bukan sanksi, namanya itu hiburan itu ya. Sanksi kok buat orang seneng, namanya hiburan ya. Sanksi itu ya memang membuat orang ngeri, jera, akhirnya jadi jera, jadi takut gitu. Ada yang seperti itu. Tapi ada masalah-masalah yang untuk bisa kita gunakan itu kita butuh mendalami, butuh mengkaji dengan sangat teliti dan butuh proses. Nah itulah yang kemudian dinamakan dengan nama ijtihad. Misalnya tentang saat ini itu zaman di era ilmu pengetahuan atau biologi maju dengan luar biasa ya. Sekarang ada teknologi yang dinamakan dengan stem cell atau sel punca. Ya, jadi pengobatan di masa depan itu mungkin tidak lagi pakai obat lagi. Gagasannya begitu ya. Tapi pakai stem cell. Sehingga sel itu dimasukkan ke dalam tubuh, maka nanti dia akan meregenerasi sehingga sel-sel yang rusak itu akan menjadi bagus lagi gitu. Itu namanya stem cell. Nah pertanyaannya secara hukum itu boleh nggak kita itu menggunakan stem cell itu? Nah ada nggak jawaban dalam Al-Quran? Pasti ada. Tapi masalah-masalah yang seperti ini nggak bisa langsung kita dapatkan ada dalam Quran yang membahas stem cell, itu nggak ada. Ya harus kita gali dari ayat-ayat yang ada gitu. Itulah yang dinamakan dengan nama ijtihad. Jadi, tapi segala hal itu ada. Tapi memang kita butuh berproses. Jadi ilmu itu berkembang ya, dan kemudian ilmu itu berkembang. Yang kemarin kita bahas misalnya di zaman Rasulullah itu memang tidak perlu ada pengumpulan Al-Quran, tidak perlu ada penulisan Al-Quran. Tapi seiring perkembangan zaman, ketika banyak sahabat yang wafat, yang hafal Al-Quran, maka mau tidak mau Quran itu harus dikumpulkan. Bahkan pada titik tertentu Quran itu harus ditulis dalam satu mushaf. Itu yang dilakukan pada masa Sayyidina Utsman Khalifah Utsman ya. Nah kemudian di zaman Rasulullah itu tidak ada pengumpulan Al-Quran, penulisan Al-Quran, itu tidak ada. Sebagaimana yang terjadi pada masa sahabat itu tidak ada. Jadi memang berkembang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi. Contoh yang lain misalnya perkembangan ilmu hadis. Jadi di zaman Rasulullah ilmu hadis itu tidak ada. Enggak ada ilmu hadis di zaman Rasulullah. Kenapa? Ya kalau para sahabat itu ragu, betul enggak ini itu ucapan Rasul? Betul enggak Rasul pernah mengatakan hal itu? Gampang, tinggal diklarifikasi kepada Rasul. Rasulullah, saya mendengar si A bilang begini dari jenengan, betul enggak jenengan bilang begitu? Kan bisa diklarifikasi kan? Kalau seandainya ada sahabat yang kurang jelas, kan bisa bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami punya masalah begini, bagaimana solusinya?
Sehingga pada waktu itu tidak dibutuhkan yang namanya ilmu hadis. Itu enggak dibutuhkan. Nggih. Jadi tidak butuh yang namanya ilmu hadis, itu enggak butuh memang. Karena pada waktu itu sumbernya yaitu Rasulullah itu masih ada. Sehingga tidak butuh yang dinamakan dengan ilmu hadis. Tapi kemudian kita tahu bahwa hadis Rasulullah itu adalah sumber hukum yang otoritatif setelah Al-Quran. Ayatnya jelas sekali ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Ayatnya jelas. Apa yang dibawa oleh Rasul ambillah, apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Ayatnya jelas. Sehingga hadisnya Nabi, apa itu hadis Nabi? Hadis Nabi itu adalah apa yang disampaikan Nabi, yang diucapkan beliau, apa yang dilakukan oleh beliau, dan apa yang didiamkan oleh beliau, itu menjadi otoritatif. Jadi sangat bernilai, menjadi rujukan. Nah di masa Rasulullah tidak butuh yang namanya ilmu hadis. Kalau ada apa-apa, orang bisa langsung tanya kepada Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah wafat, masuk kepada generasi sahabat. Di masa sahabat, ilmu hadis itu tidak diperlukan. Kenapa? Karena as-sahabatu kulluhum udulun. Karena sahabat itu semuanya orang-orang adil. Enggak mungkin mereka itu berdusta. Sehingga orang tidak butuh meneliti keadilan sahabat itu tidak perlu. Nah begitu sahabat wafat, habis masuk kepada generasi tabi'in. Begitu tabi'in habis, masuk ke generasi tabi'ut tabi'in. Lah di situ muncul banyak dinamika. Baik dinamika politik ataupun yang lain. Nah pada masa-masa itu mulai banyak orang-orang yang mengambil keuntungan atas sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang memalsukan hadis Nabi. Nabi nggak pernah bilang begitu. Tapi untuk kepentingan tertentu orang-orang itu membuat-buat. Padahal Rasul tidak pernah mengatakan hal itu. Rasul tidak pernah melakukan hal itu. Tapi orang bercerita bahwa aku pernah melihat Rasul melakukan begini. Jadi banyak kedustaan atas nama Rasul. Nah dalam situasi seperti itu, maka penelitian tentang hadis yang konsekuensinya muncul ilmu hadis itu menjadi sangat penting untuk memastikan ini betul-betul hadis atau bukan, betul-betul dari Nabi atau tidak. Maka pada waktu itu para ulama itu bangkit itu. Maka pada saat itu muncullah, jadi ketika ada orang itu menceritakan berita, ya kemudian walidzalika lam yakun annasu yas'aluna anil isnadi fi zamanin nabi wa ba'dahu. Maka pada zaman Rasulullah dan zaman setelahnya orang itu enggak ada yang bertanya tentang isnad, yang bertanya tentang sanad. Itu enggak ada. Karena tadi di zaman Rasulullah kalau ada apa-apa bisa langsung kepada Rasul. Di zaman sahabat mereka terkenal keadilannya. Tapi begitu muncul hatta waqa'at al-fitnah sa'alu anil isnad. Begitu muncul fitnah, muncul banyak masalah, banyak orang berdusta, maka mulailah orang itu menanyakan kevalidan berita yang disampaikan. Mulailah orang itu bertanya tentang sanad. Makanya ada istilah laulal isnadu laqula man syaa bima syaa. Nah, kalau seandainya tidak ada isnad, enggak ada pengecekan berita, maka seseorang atau siapapun itu bisa mengatakan apapun.
Ya kalau itu ya rusak ya. Maka dibutuhkan penelitian tentang sanad hadis tadi. Makanya misalnya memang para ulama Ad-Dhahhak misalnya beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuzunahu. Tapi sesungguhnya ilmu ini, hadis Nabi itu adalah agama. Fangzuru amman ta'khuzunahu, maka lihatlah kamu ngambil dari siapa. Jangan-jangan kamu ngambil dari orang yang suka berbohong gitu. Syekh Muhammad Ibnu Sirin beliau mengatakan innama hadzal hadis dinun fangzuru amman ta'khuzunahu. Sesungguhnya hadis itu adalah sumber agama. Maka lihatlah dari siapa hadis itu diambil. Jangan sampai hadis itu diambil dari pembohong, dari orang yang berbohong. Maka mulailah di situ ada penelitian tentang hadis. Jadi memang di zaman Rasulullah tidak ada ilmu hadis, itu nggak ada, tidak perlu di zaman Rasulullah itu. Tapi setelah masa munculnya fitnah, penelitian tentang hadis itu menjadi sangat-sangat penting. Paham gak? Jadi begitu. Jadi memang ilmu itu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Jadi diteliti hadis itu. Hadis ini misalnya hadis ini ya, ada orang berkata, Rasulullah berkata begini. Loh, Anda kok bisa bilang begitu dari siapa? Dari si A. Si A kok tahu begitu dari siapa? Dari si B. Si B kok tahu begitu dari siapa? Dari si C. Si C kok tahu begitu dari siapa? Dari si D. Si D dari mana? Dari Rasulullah misalnya. Jadi kemudian diteliti. Si A, si B, si C, si D. Ini nyambung enggak? Karena bisa jadi itu si A mendengar dari si B mendengar dari si C mendengar dari si D. Ternyata ketika si A kan mendengar dari si B, ya kan? Ternyata si B itu meninggal, beberapa tahun berikutnya si A baru lahir. Mungkin enggak? Nah, berarti ada yang terputus di situ. Itu diteliti. Jadi para ulama dulu itu betul-betul meneliti betul. Mencurahkan segala tenaga, upaya untuk meneliti kesahihan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Si A lahirnya kapan, meninggalnya kapan, sekolah di mana, gurunya siapa aja, pekerjaannya apa, kesehariannya seperti apa, hafalannya bagaimana, apakah dalam kehidupannya pernah berbohong atau tidak, diteliti semuanya. Maka nanti muncul ilmu baru yang namanya al-jarhu wa ta'dil. Jadi biografi orang-orang yang meriwayatkan hadis diteliti betul, dikuliti ibaratnya, okay? Teliti betul. Paham ya? Begitu. Nah, maka memang nanti para ulama sendiri itu yang nekuni bidang itu ya ahli hadis itu memang mereka itu sangat luar biasa ya. Mereka nanti ada yang dinamakan dengan nama muhaddis. Nah, muhaddis ini orang yang ahli hadis ya. Man yatahammalu al hadis wa ya'tani bihi riwayatan wa diroyatan. Jadi orang yang betul-betul hafal dan hati-hati dalam masalah hadis, baik secara riwayat perawinya, wadiroyatan dan diroyahnya, substansinya. Ada namanya muhaddis. Nanti ada yang namanya al-hafidh. Siapa itu al-hafidh? Ada yang tahu nggak al-hafidh itu apa? Nah, kalau zaman sekarang al-hafidh itu orang yang hafal Al-Quran. Okay? Tapi kalau para ulama dulu, al-hafidh itu bukan orang yang hafal Al-Quran. Di al-hafidh itu adalah man hafidha mi'ata alfi hadisin matanan wasanatan. Jadi seorang ulama yang hafal 100.000 hadis
baik matannya ataupun perawinya. Itu dinamakan dengan nama Al-Hafiz. Dan jenengan hafal hadis enggak? Hafal Pak, berapa? 1, apa itu? Innamal a'malu. Nah, kalau 1 ya bukan Al-Hafidz ya. Kalau saya tanya lagi, hafal 1? Betul, betul Pak. Pak, sekarang rawinya sebutkan. Dari mana hadis itu? Dari si A. Si A dari mana? Dari si B. Si B dari mana? Dari si C, si D, si E, si E dari Rasulullah gitu. Hafal enggak jenengan? Wah, itu susahnya luar biasa ya. Jadi memang itu orang yang menghafal hadis seperti itu dinamakan dengan nama Al-Hafidz. Contoh Al-Hafidz yang cukup terkenal misalnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Itu yang hafal 100.000 hadis. Banyak atau sedikit tuh 100.000 itu? Banyak. Jadi kan tahu kitab Bukhari Muslim enggak? Kitab Bukhari tahu enggak? Kitabnya tebal enggak? Itu berapa isinya itu? Isinya itu 7.000 hadis. Nah berarti kalau 100.000 hadis itu berarti berapa puluh? Tebalnya berapa puluh Bukhari Muslim itu. Paham kan? Nah, itu namanya Al-Hafidz. Ada yang tinggi lagi namanya Al-Hujjah. Nah, seperti Imam Ghazali itu Hujjatul Islam. Apa itu Al-Hujjah? Jadi para ulama itu dikasih gelar itu bukan gelar tanpa makna loh guys. Semuanya itu ada maknanya. Nah, tapi kita aja yang kadang-kadang itu tidak ngerti ya. Apa sih maksud gelar-gelar itu? Jadi gelar itu bukan sebutan tanpa makna, ada maknanya. Apa itu Al-Hujjah? Al-Hujjah itu adalah man ahato bisalah satimiati alfi hadisin. Jadi ulama yang hafal sanad dan rawi sekitar 300.000 hadis. Itu namanya Al-Hujjah, Hujjatul Islam. Ya, seperti Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Taimiyah, itu disebut dengan Al-Hujjah itu karena itu ya. Bukan kok orang kok sok-sokan dipanggil Al-Hujjah, Al-Hujjah bukan sok-sokan ya. Memang benar-benar gitu loh. Paham ya? Ada lagi yang namanya Al-Hakim dan lain-lain. Jadi luar biasa. Dan seperti Imam Bukhari itu, ya, wah itu betul-betul hafal itu kayak komputer gitu. Jadi pernah ada orang itu nguji Imam Bukhari. Hadis begini, ini dari si A, diacak ya, dari si A, dari si C, dari si B, dari si D, dari si E. Beliau mengatakan, saya enggak mengenal hadis itu. Sampai kayak gitu. Padahal nama itu kan susah, enggak? Betul enggak? Jangankan begitu. Jangan kalau saya tanya, jangan tahu orang tuanya enggak? Tahu ya? Kita tahu bapak kita. Kita tahu enggak bapaknya bapak kita? Nah, itu kakek kita ya. Rata-rata kita masih tahu ya. Jadi kakek kita tahu. Tahu nggak kita kakeknya kakek kita? Ya kalau kita itu kakeknya kakek aja kita nggak ngerti udah ya. Itu jalur kita sendiri loh ya. Nah itu kalau hadis itu kayak begitu. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bisa menceritakan si A ini lahir di sini, meninggal di sini, kehidupannya begini, pencariannya begini, istrinya begini, anaknya segini, gurunya ini, sekolah di sini, kesehariannya begini. Ulama kita dulu tuh begitu. Paham ya? Nah gitu. Nah kemudian hadis itu kemudian diteliti. Nah kemudian setelah diteliti, maka itu dimanapun itu, setelah penelitian nanti muncul yang namanya klasifikasi. Maka hadis itu diklasifikasi. Dan klasifikasi hadis itu banyak sekali jenisnya. Hadis bisa diklasifikasi berdasarkan jumlah perawi di setiap tahapan. Jumlahnya ada berapa sih?
Di sahabat ini ada berapa orang, di tabi'in ada berapa orang, tabi'ut tabi'in ada berapa orang. Itu dari sisi jumlah. Maka nanti ada yang namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang di setiap tahapan perawian. Yang mustahil ada kesalahan di situ. Itu namanya hadis mutawatir. Kemudian nanti selain ada hadis mutawatir, nanti ada hadis macam-macam, okay? Ada hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis gharib. Itu hadis dari sisi jumlah perawi. Kemudian hadis dari sisi penyandaran. Itu jumlahnya jenisnya macam-macam. Ada yang namanya hadis marfu', ada yang namanya hadis mauquf, ada hadis yang namanya hadis mauquf. Ya, ini saya coba lihat gini. Jadi kayak begitu, okay? Kalau hadis marfu' itu apa? Ya, kalau hadis marfu' itu hadis yang disandarkan kepada Nabi. Jadi misalnya para sahabat mengatakan, aku pernah mengatakan Nabi berkata begini, aku pernah melihat Nabi melakukan begini, aku dulu melakukan begini di hadapan Nabi. Nah, itu namanya hadis marfu'. Ada yang namanya hadis mauquf. Kalau hadis mauquf itu hadis yang disandarkan kepada sahabat. Aku mendengar Umar berkata begini. Jadi bukan Rasul ya, tapi sahabat. Aku pernah melihat Umar melakukan begini. Nah, itu berarti hadis mauquf. Nah, kemudian yang lebih rendah lagi ada yang namanya hadis maqtu', yaitu hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Nah, gitu. Itu dari sisi penyandaran. Kemudian dari sisi kesohihan, ada yang jelas ya, itu yang paling dikenal ini. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, kemudian ada hadis ada hadis yang mardud, hadis yang tertolak. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif, kemudian ada hadis mardud, hadis yang tertolak. Nah, hadis sahih itu apa? Hadis sahih itu hadis yang diriwayatkan, yang sanadnya itu, yang rawinya nyambung, sanadnya nyambung sampai Rasulullah. Dan di semua sanad ini diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan terpercaya, namanya sahih. Nah, salah satu kitab sahih yang paling terkenal itu Sahih Imam Bukhari, Sahih riwayat Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari sendiri itu meneliti lebih dari 100.000 hadis, diteliti betul. Nah, kemudian dari penelitian itu akhirnya beliau itu mendapatkan kira-kira ada 7.000 hadis yang sahih. Itu yang dihimpun dalam namanya kitab Sahih Bukhari. Imam Muslim melakukan hal yang sama, yang dihimpun dalamnya namanya Sahih Bukhari. Dan kadang-kadang ada perbedaan. Kadang-kadang ada hadis yang disahihkan Imam Bukhari, tapi tidak disahihkan oleh Imam Muslim. Atau sebaliknya, disahihkan oleh Imam Muslim, tapi tidak disahihkan oleh Imam Bukhari. Ada yang disahihkan oleh Imam Bukhari, ada yang disahihkan oleh Imam Muslim. Itu yang namanya sahihain. Ada yang dan lain-lain. Nah, kemudian ada hadis hasan, ada hadis dhaif dan lain-lain. Nah, kemudian ada hadis mardud. Nah, hadis mardud sendiri itu jumlahnya jenisnya macam-macam. Jadi kan tahu nggak hadis mardud itu jenisnya ada apa aja? Ya, jadi hadis yang tertolak itu macam-macam ya. Ada dhaif, ada hadis mu'allaq, ada hadis mursal, ada hadis mu'dhal, ada hadis munqati, ada hadis mudallas, ada hadis mursal khafi, ada hadis maudhu, ada hadis matruk,
atau hadis mungkar, macam-macam jenisnya, banyak sekali jenisnya. Jangan pernah dengar gak? Pernah dengar gak? Nah kalau nggak pernah dengar, ya berarti dengar aja tidak, apalagi. Jadi sebetulnya memang kualifikasi kita itu sebetulnya dari sisi keilmuan itu ya sebetulnya relatif rendah. Nah tapi yang aneh itu begini loh, kadang-kadang kita tuh gitu-gitu aja nggak ngerti, tapi nggak tahu ceritanya gimana tiba-tiba nyalahin Imam Syafi'i, nyalahin Imam Bukhari, nyalahin Imam Ahmad bin Hambal. Itu ketemu pirang perkara ini ya. Iya kan? Hadis aja nggak ngerti, jenisnya aja nggak ngerti, meneliti aja nggak ngerti. Paling banter paling hafal 100 hadis. Gitu kok berani nyalahin Imam Syafi'i, nyalahin Imam Muslim. Ini fenomena ya fenomena zaman sekarang, bukan zaman sekarang sebetulnya, itu fenomena di banyak zaman. Kadang-kadang itu begitu. Makanya saya menyampaikan hal ini maksud saya bukan jenengan biar jadi ahli hadis itu bukan. Karena untuk menjadi ahli hadis itu butuh cerita yang butuh ilmu yang banyak. Tapi maksud saya adalah jenengan tuh biar tahu bahwa ada ilmu untuk mendalami hal itu. Dan kalau seandainya kita nggak punya ilmu, minimal itu menghargai orang yang punya ilmu, atau minimal paling tidak kalau nggak bisa menghargai ya minimal jangan mencela. Itu maksud saya tuh, itu sebetulnya menjelaskan hal ini itu. Paham gak? Itu yang paling penting. Jadi kadang-kadang itu banyak sebagian dari kita itu ya nggak tahu ya, mungkin karena belajarnya tidak dijelaskan dengan utuh sehingga akhirnya itu sebagian orang mengatakan, wah itu enggak ada tuh di zaman Nabi itu bid'ah tuh enggak ada di zaman Nabi. Loh, klasifikasi hadis saja tuh enggak ada di zaman Nabi. Adanya hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif itu enggak ada di zaman Nabi. Nah kalau enggak ada di zaman Nabi itu kita katakan langsung bid'ah, maka menyebut hadis, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, itu adalah tindakan bid'ah sebetulnya. Waktu itu gak ada di zaman Nabi. Jadi kalau seandainya kita tuh hidup di zaman Abu Bakar As-Siddiq misalnya, kita tanya, wahai Abu Bakar, coba jelaskan kepada saya apa itu hadis dhaif. Gak ngerti tuh Abu Bakar itu. Karena memang ilmu itu gak ada di waktu itu, belum ada di waktu itu, dan belum dibutuhkan ilmu itu. Karena para sahabat itu semuanya adalah orang-orang yang adil, sehingga orang nggak tanya tentang isnad, nggak tanya, karena keadilan di zaman sahabat itu udah terbukti gitu. Jadi ilmu hadis itu muncul ketika banyak orang berbohong. Itulah yang maksud saya itu. Jadi kita itu kalau bicara itu yang komprehensif gitu. Jadi kadang-kadang sering begitu ya. Itu tidak ada tuh di zaman Nabi, itu berarti itu tertolak. Jadi tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi itu tertolak. Banyak yang di zaman Nabi tidak ada, di zaman sahabat itu ada. Karena itu penting, butuh ya, kayak pembukuan Al-Quran. Di zaman Nabi nggak ada. Tapi itu penting dilakukan. Kalau tidak, umat ini gimana bisa memahami Al-Quran? Ilmu hadis itu gak ada di zaman Nabi. Tapi ketika muncul banyak fitnah, maka ilmu hadis ini menjadi sangat-sangat penting. Gitu loh maksudnya. Nah kemudian adanya klasifikasi hadis. Gunanya apa? Hadis itu klasifikasi. Ya gak ada gunanya. Loh, kalau gak ada gunanya ngapain diklasifikasi? Ya adanya klasifikasi itu nanti ada yang namanya konsekuensi. Nah kalau dia itu hadis mutawatir, ya nggak mungkin ada kesalahan dalam periwayatan, maka dia menjadi dalil dalam masalah akidah. Kalau dia terbukti hadis sahih, maka dia menjadi dalil dalam masalah hukum. Nah kalau hadis dhaif gimana?
hadis dhaif itu tidak boleh dipakai dalam menetapkan hukum, tapi dia boleh dipakai dalam hal menjelaskan keutamaan amal atau tentang motivasi-motivasi. Kita perlu tahu gitu loh. Saat ini banyak orang nyalain Imam Ghazali. Imam Ghazali itu apa itu? Hujjatul Islam, ulama, nulis kitab Ihya Ulumuddin, di dalamnya banyak hadis dhaif. Banyak yang bilang begitu ya. Loh, kitab Ihya Ulumuddin itu memang bukan ulama, bukan kitab hukum, itu kitab tentang menata hati, kitab tentang motivasi menjalani hidup menurut Allah itu seperti apa. Nah, kalau kitab-kitab tentang keutamaan, tentang menata hati itu memang tidak dibutuhkan hadis sahih, cukup menggunakan hadis dhaif. Tapi tidak boleh pakai hadis palsu loh, hadis dhaif. Jadi memang begitu memang. Jadi di zaman beliau itu gak ada yang mencela beliau, karena memang secara ilmiah itu gak ada masalah menggunakan hadis dhaif dalam masalah keutamaan amal. Jadi justru orang sekarang aja yang kadang-kadang itu nggak tahu, ngeritik tapi tidak pada tempatnya gitu. Karena kerendahan, karena ketidakcukupan ilmu gitu. Nah, makanya yang penting ingin saya sampaikan adalah jadi memang ilmu itu berkembang. Dan ilmu itu menjadi sangat luas, berkembang. Nah, munculnya ilmu-ilmu itu untuk apa? Dalam rangka untuk menjaga kemurnian Islam. Nah, kita bisa bayangin kalau seandainya hadis palsu itu tidak diteliti, tidak dibukukan, bisa jadi kita itu berdalil padahal itu hadis palsu. Paham ya? Jadi begitu. Jadi ulama itu melakukan upaya, melakukan usaha itu dalam rangka untuk menjaga kemurnian Islam. Jadi, tapi kadang-kadang orang yang tidak tahu menganggap itu tindakan bid'ah gitu, karena nggak ada di zaman Rasul gitu. Nah, di sini penting bagi kita itu untuk memahami ilmu itu sehingga kita itu tidak keliru dalam menempatkan sesuatu gitu. Ini ilmu hadis muncul, oke. Nah, kalau diceritain panjang sekali dan ada ribuan kitab tentang hadis itu banyak sekali. Ya mungkin barangkali pengantar itu dulu nggih. Nah, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana munculnya ilmu usul fikih. Ini juga lagi-lagi itu banyak orang begitu. Yang kitab usul fikih itu, ilmu usul fikih itu pertama kali diteliti dan ditulis oleh Imam Syafi'i dalam kitab beliau yang namanya kitab apa namanya? Kitab Ar-Risalah, yaitu kitab yang pertama di dunia yang membahas tentang ilmu usul fikih. Ini kita akan bahas kenapa usul fikih itu muncul. Termasuk begini sedikit nggih. Nahu itu di zaman Rasul tuh nggak ada ilmu nahu, ilmu bahasa Arab tuh nggak ada di zaman Rasul. Kenapa? Karena pada waktu orang nggak butuh ilmu nahu, karena bahasa Arab itu sudah menyatu pada diri para sahabat. Jadi begitu pemahaman orang tentang ilmu bahasa itu menurun, maka kaedah-kaedah tentang kebahasaan itu perlu ditulis. Nah, yang pertama kali meneliti dan menulis itu Imam Syibawai. Nah, beliau itu yang menarik, beliau itu bukan orang Arab ya. Beliau itu adalah orang Persia, Imam Syibawai itu. Nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, barangkali itu mungkin pengantar yang bisa saya sampaikan. Oke, monggo kalau seandainya ada yang mau ditambahkan, kalau ada. Oke, monggo. Saya tanya, Tan. Oke, monggo. Banyak diriwayatkan, diceritakan bahwa Rasulullah itu kan bisa ditemui dalam bentuk baik yakdotan wa manaman ya. Tak kala seseorang atau mungkin riwayat ulama-ulama besar kita yang sering ketemu Rasulullah yakdotan wa manaman itu kan di antara keduanya itu ada komunikasi ya. Bahkan diriwayatkan seperti Imam Abi Yahya Zakaria Al-Ansori itu diriwayatkan setiap minggu itu bisa ketemu Rasulullah ya. Sepekan itu pasti ketemu Rasulullah lah.
rekaman komunikasi antara yang bersangkutan ketemu Rasulullah itu statusnya bagaimana? Apakah itu juga bisa termasuk didefinisikan hadis bagaimana definisi aslinya, atau bagaimana kemudian kekuatan ketetapan mengambil sebuah hukum itu bagaimana? Misalnya banyak riwayat bahwa mu'alif itu tak kalah buntu di dalam menyusun sebuah istihad hukumnya, didatangi Rasulullah, dibimbing, dikasih solusi oleh Rasulullah. Matur suwun. Nggih, Ustaz. Nggih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. sekali Ustaz Khairul Anam, Masya Allah. Saya itu tertarik setiap kali antum memberikan kajian. Saya ingin tahu bagaimana kita yaitu bisa membuktikan Al-Quran tibyan fi kulli syai'. Kalau itu kita berbicara kepada saudara kita Muslim yang memang mempunyai keyakinan yang tidak diragukan, mungkin dengan mudah. Banyak di antara saudara kita itu pun kut itu ragu, apalagi kita itu bisa menjelaskan kepada masyarakat global mengenai tibyanan tadi ini. Ini yang pertama. Yang kedua, klasifikasi hadis. Saya pernah dengar tadi yang dikatakan mursal hasan. Itu yang bagaimana sih sebetulnya mursal hasan ini? Makasih. Nggih. Nggih, matur suwun. Ada lagi atau cukup nggih? Ada satu lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada titipan amanah pertanyaan dari sahabat saya tentang materi yang kemarin. Nggih. Yang pertama itu saat Khalifah Utsman, ada sahabat yang melapor bahwa untuk pembacaan Al-Quran masyarakat Madinah dan Mekah itu berbeda. Maka sahabat begitu lapor, ini harus diluruskan. Kemudian Khalifah Utsman mengumpulkan semua sahabat yang ahli bahasa Arab dan ahli Al-Quran. Maka ditunjuk lagi Sa'id bin As ya waktu itu ya, untuk menyusun mushaf Al-Quran. Setelah selesai, Khalifah Utsman membuat surat ke Raja Romawi. Di sini muncul pertanyaan, apa itu isi suratnya? Yang kedua, mengapa di dalam mushaf Al-Quran itu tertulis surat pertama Al-Fatihah bukan Iqra? Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tersuwun nggih. Mungkin karena terkait dengan waktu, mungkin saya langsung coba jawab secara urut nggih. Yang pertama, banyak diriwayatkan orang itu bertemu Rasulullah baik yaqdzatan wa manaman. Baik bertemu dalam mimpi ataupun bertemu secara langsung. Pertanyaannya, mungkinkah itu? Nah, kalau pertanyaannya apakah itu mungkin? Ya jawabnya mungkin. Tapi kan itu enggak masuk akal. Tidak mesti sesuatu yang terjadi itu harus masuk akal. Karena akal kita itu terbatas. Paham ya? Misalnya, akalnya orang yang hidup 200 tahun yang lalu itu beda dengan akalnya orang yang hidup sekarang. Betul ya? Kalau seandainya kita bilang ke orang yang hidup di tahun 200 tahun yang lalu, manusia yang ada di Jakarta dan orang yang ada di Semarang itu bisa ngobrol loh. Kira-kira kalau itu kita omongin 200 tahun yang lalu, kira-kira gimana? Wah, itu gak masuk akal Pak gitu. Mustahil, itu hal yang mustahil gitu ya. Tapi orang zaman sekarang itu mustahil gak? Masuk akal gak? Jadi memang akal itu berubah-ubah seiring dengan pemahaman manusia. Maka jangan terburu-buru kalau berargumen itu gak masuk akal ya. Itu akalnya siapa gitu. Ada orang mengatakan, wah
Isra Mi'raj itu gak masuk akal. Itu akalnya siapa yang bilang gitu. Karena akal itu memang beda-beda gitu, okay. Paham ya? Jadi mungkin nggak orang itu bertemu Rasulullah dalam bentuk yakzotan? Ya mungkin aja. Nah, tapi kalau saya terus terang tidak pernah ketemu hal itu. Nah, tetapi memang hal itu sulit diverifikasi. Yang menjadi tanda itu kejujuran orang itu. Itu kan orang bilang saya mimpi ketemu Rasul. Itu kan nggak bisa dibuktikan kebenarannya kan? Kan nggak bisa dibuktikan. Ya kita itu hanya bisa percaya dari kejujuran orang itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau orang itu memang jujur dalam kehidupan sehari-hari, ya itu kemungkinan benar, kemungkinan besar benar. Tapi kalau dia sehari-hari itu berbohong, pandai berbohong, ya kemungkinan besar yang dikatakan itu salah. Tapi kita tidak punya alat untuk memverifikasi. Nah, karena dia itu tidak ada alat untuk memverifikasi, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Kalau untuk motivasi boleh, tapi kalau untuk landasan hukum itu tidak boleh, karena nggak bisa diverifikasi. Maka seperti halnya begini, di zaman Rasulullah itu kan dulu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Dan orang Yahudi itu banyak menceritakan kisah-kisah masa lalu yang sering disebut dengan namanya kisah Ismailiyah. Nah, pertanyaannya kisah Ismailiyah itu benar atau salah? Ada yang benar, ada yang salah. Tapi caranya memverifikasi gimana? Itu nggak ada alat untuk memverifikasi. Nah, terus gimana? Akhirnya Rasul bilang begini, ya sudahlah, karena memang tidak ada alat untuk memverifikasi terkait dengan kisah Ismailiyah itu, jangan diingkari, tapi juga jangan dipercaya. Jadi jangan diingkari, juga jangan dipercaya. Berarti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Gitu caranya. Jangan kita ingkari karena bisa jadi benar. Tapi juga jangan dipercaya karena bisa jadi cerita itu cerita bohong. Tadi kita nggak punya alat untuk memverifikasi itu. Gitu, oke. Karena kita nggak punya alat verifikator. Ya sudah itu nggak perlu kita jadiin sebagai acuan utama gitu. Makanya ada orang bilang bahwa saya ketemu Rasulullah, ya alam, ya mungkin benar, mungkin tidak, mungkin benar. Ya, selama yang disampaikan itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ya tidak ada masalah. Tapi kalau yang disampaikan itu, makanya yang jadi ukuran apa? Yang jadi ukuran yang bisa diverifikasi. Apa itu? Itu Quran dan Sunnah. Maka kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah itu berarti bisa diambil. Kalau enggak sesuai berarti tidak perlu diambil. Artinya apa? Artinya kan acuannya tetap kepada Quran dan Sunnah. Itu enggak kita jadiin sebagai acuan gitu. Tapi kalau itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya motivasi itu tidak ada masalah. Jadi aku mendengar Rasul bertemu saya di mimpi dan beliau bilang bahwa kita disuruh untuk rajin sholat. Itu kan bagus kan? Ya nggak apa-apa itu disampaikan gitu. Tapi kalau misalnya perintahnya Rasul itu bertentangan misalnya, ya maka jelas itu ditolak gitu. Paham ya kira-kira ya? Makanya nanti ketika kita belajar hadis, nanti itu ada yang namanya kajian tentang diroyah. Maka nanti itu salah satu kesohihan hadis itu bisa dinilai dari diroyahnya, dari sisi substansinya. Kalau ada hadis, ini kelihatannya ini perawinya sohih semuanya ini, nggak ada orang yang terbukti berbohong. Tapi kok isinya bertentangan dengan Quran ya? Nah, itu berarti itu pun nggak bisa dipakai gitu. Karena yang dipakai tetap yang lebih tinggi yaitu Quran gitu. Paham nggih? Jadi terkait dengan mimpi atau bertemu Rasul secara langsung benar atau tidak, wallahu a'lam, bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Tapi yang jelas memang itu tidak menjadi sumber hukum. Tapi kalau itu terkait dengan inspirasi, terkait dengan motivasi, itu tidak ada masalah. Jangankan ketemu Rasulullah, wong kita itu ketemu orang tua kita memberikan nasihat yang baik di mimpi itu aja bagus kan, untuk kita ceritakan dalam rangka untuk memberi
motivasi gitu. Kira-kira begitu, okay? Jadi maka kalau hukum tidak boleh diambil dari situ. Kalau hukum harus diambil dari Quran hadis. Hadisnya pun harus diambil minimal yang hasan, syukur-syukur yang sahih gitu. Kira-kira itu, okay? Kemudian yang kedua terkait dengan hadis, membuktikan kebenaran Al-Quran. Bagaimana menjelaskan betul-betul kepada non-muslim bahwa Al-Quran itu betul-betul tibyanan likulli syai'. Ya memang kalau menjelaskan orang itu memang tergantung akal orang itu ya. Jadi akallimu annas biqadri uqulihim. Ngomonglah kepada orang sesuai dengan kadar intelektualnya, dengan kadar akalnya. Jadi saya sedikit cerita, misalnya salah satu teknologi yang sangat canggih di zaman sekarang itu misalnya teknologi nuklir misalnya ya. Nah, teknologi nuklir itu mulai ditemukan, diteliti itu di abad 20. Ya, sekarang termasuk menjadi teknologi yang sangat advance dan tidak semua orang itu bisa memahami hal itu. Nah, pertanyaannya di dalam Al-Quran itu ada nggak penjelasan tentang nuklir itu? Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran apakah ada? Ada sebetulnya. Bahkan ada surat yang membahas yang suratnya itu judulnya tentang nuklir. Apa itu? Yaitu surat Al-Hadid. Memang kalau kita lihat di terjemah, Al-Hadid itu artinya itu besi, ya. Al-Hadid itu artinya besi. Tapi bagi orang yang belajar fisika, belajar kimia, Al-Hadid itu lebih tepat, dia itu diterjemahkan bukan besi, tapi dia itu logam. Al-Hadid itu logam. Allah berfirman, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Wa anzalna, dan kami turunkan. Wa anzalna al-hadid, besi, logam. Fihi, di dalamnya ba'sun syadidun. Terdapat ba'sun, itu kalau orang fisika nerjemahkan dengan energi. Ba'sun, terdapat energi syadidun yang sangat dahsyat. Allah menurunkan logam yang di dalamnya terdapat energi yang sangat dahsyat. Wa manafi'u linnas, dan membawa kemanfaatan yang sangat besar kepada manusia. Ini kalau yang jelasin orang yang belajar fisika itu dijelasin 2 tahun aja nggak selesai ya. Tentang apa itu Al-Hadid, mekanismenya bagaimana gitu. Nah, itu salah satu indikasi bahwa memang Al-Quran itu menjelaskan segala hal. Jadi ini bukti bahwa ini bukan dari Rasulullah. Rasulullah nggak ngerti tentang teknologi nuklir. Teknologi nuklir itu baru muncul di abad 20, abad 21. Tapi di dalamnya ada. Nah kalau itu kita terjemahkan dengan besi, mana ada besi yang punya energi kan? Ya, yang punya energi itu logam. Salah satunya logam, misalnya logam uranium, logam plutonium. Meskipun dia itu hanya 1 kilo, itu kalau seandainya dia itu bisa kita hilangkan, hilang, maka dia itu berubah jadi energi. Nah, itu kalau secara matematik dirumuskan oleh Einstein itu ya, yang terkenal itu, yang E sama dengan delta M C kuadrat itu ya. Nah, maka M itu massa kalau 1 kilo, C itu kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratin jadi 9 kali 10 pangkat 18. Berarti kalau seandainya ada benda, katakan aja meja ini, kalau seandainya meja ini bisa hilang, itu hilang, maka meja ini energinya itu cukup untuk membelah bumi. Kalau ini hilang ya, itu cukup untuk membelah bumi. Ya percaya nggak? ya kalau nggak pernah belajar mah nggak percaya. Tapi kan nanti kalau belajar fisika baru tahu itu ya. Nah itu yang namanya energi nuklir itu seperti itu. Itu contoh bahwa sebetulnya segala hal itu ada penjelasannya. Nah, tapi memang kadang-kadang penjelasan itu baru diketahui seiring dengan perkembangan pengetahuan manusia.
Gitu. Memang menjelaskan tentang kebenaran Al-Quran itu memang sangat spesifik ya. Kalau dia ahli ekonomi mungkin dijelasin dari ekonomi. Nah kalau dia orang awam ya dijelaskan dengan bahasa-bahasa awam. Jadi memang beda-beda menjelaskan keluasan Al-Quran itu beda-beda sesuai dengan kadar akal dari orang tersebut. Barangkali itu Ustaz yang bisa saya tambahkan. Kemudian berikutnya tentang tentang penulisan Al-Quran. Habib Hasan tadi masih ada Mursal Hasan. Oh ya, Mursal Hasan. Jadi gini, hadis mursal itu apa? Hadis mursal itu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi. Jadi Nabi berkata begini, Nabi melakukan ini. Tapi perawi di kalangan sahabat itu enggak ada. Langsung ke kalangan tabi'in. Nah itu dinamakan dengan nama hadis mursal. Jadi yang bilang Rasulullah berkata begini itu bukan sahabat, tapi yang bilang begitu adalah tabi'in. Nah secara logika kan gak mungkin tabi'in itu mendengar dari Rasul, dia tidak hidup di zaman Rasul. Sebetulnya dia itu mendengar itu dari sahabat, cuma sahabat yang menyampaikan itu gak disampaikan namanya. Itu namanya hadis mursal. Nah, kemudian dalam jalurnya ini, nah ketika itu disampaikan dari tabi'in ke tabi'ut tabi'in terus, lah ini jalur periwayatan ini termasuk dalam kategori hasan. Makanya dia dinamakan dengan nama mursal hasan, gitu. Gitu kira-kira. Jadi hadis mursal itu begitu. Beda kalau hadis mauquf. Kalau hadis mauquf itu hadis yang disandarkan kepada sahabat. Jadi aku mendengar Abu Bakar berkata begini. Itu yang ngomong Abu Bakar. Itu namanya hadis mauquf. Tapi kalau aku mendengar Rasul bilang begini, tapi yang ngomong itu tabi'in. Nah, itu namanya hadis mursal. Gitu kira-kira. Sudah studi? Nah, hadis mursal itu oleh para ulama karena sahabat itu terbukti adil. Sahabat terbukti adil, maka hadis mursal itu bisa diterima. Apalagi yang diriwayatkan oleh tabi'in tertentu. Misalnya mursal yang sangat terkenal itu mursal yang diriwayatkan misalnya oleh yang menantunya Abu Hurairah itu ya. Siapa namanya? Yang kemarin saya cerita itu. Lupa saya namanya. Jadi putus di sahabat itu beda dengan putus di tabi'in. Kalau putus di sahabat, karena sahabat ini orangnya terkenal adil gitu, terbukti adil. Makanya sebagian ulama memahami hadis mursal itu bisa menjadi, selama dia sahih ya, itu bisa menjadi acuan hukum. Tapi kalau seandainya dia nggak sahih ya nggak bisa gitu. Gitu kira-kira. Ibnu Musayyab ya, itu yang sangat terkenal mursal dari Ibnu Musayyab itu. Nah beliau itu adalah menantu dari Abu Hurairah. Jadi sebetulnya beliau itu mendengar misalnya dari Abu Hurairah, tapi Abu Hurairahnya itu nggak disebut. Jadi langsung qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Padahal beliau sebetulnya nggak pernah bertemu dengan Rasulullah. Nah hadis seperti itu namanya hadis mursal. Kira-kira begitu. Kemudian berikutnya tentang kenapa sih urutan Al-Quran itu yang pertama kok bukan Iqra, tapi yang pertama kok justru Al-Fatihah ya. Ini kemarin saya cerita, kalau urutan ayat itu memang tauqifi ya. Karena ketika Rasulullah dapat wahyu, Rasulullah langsung bilang kepada Zaid bin Sabit dan para sahabat yang lain, ini adalah bagian dari surat ini, ayat kesekian setelah ini gitu. Jadi memang urutan ayat itu tauqifi, itu dari Allah. Gitu. Nah, kemudian kalau urutan surat itu memang pemahaman para sahabat. Nah, kalau Zaid bin Sabit itu memahami bahwa urutannya ya seperti Mushaf Utsmani yang kita kenal saat ini. Memang kalau kita telusur, memang nanti ada beberapa mushaf yang urutannya itu enggak begitu.
Ada yang urutannya itu seperti turunnya ayat itu ada dari surat turunnya. Jadi yang Makkiyah didahulukan, setelah itu baru Madaniyah itu ada. Tetapi memang Quran yang apa namanya yang muktabar di kalangan sahabat, di kalangan ulama itu yang mushaf Utsmani sebagaimana yang sampai pada kita ini. Itu dan itu ijma sahabat memang ya. Jadi ketika dulu sahabat Zaid bin Sabit nulisnya begitu, itu tidak ada satupun sahabat yang mengingkari. Ya memang itulah urutannya, sehingga itu menjadi ijma sahabat. Jadi pendapat sahabat dengan ijma sahabat itu beda, okay? Kalau pendapat sahabat itu hukum, tapi kalau ijma sahabat itu bisa menjadi sumber hukum. Meskipun memang ada sahabat-sahabat yang beda pendapat tentang urutan, tapi yang di kalangan ijma sahabat, di mayoritas sahabat itu urutannya sebagaimana mushaf Utsmani sebagaimana yang kita dapat ini. Gitu ya, okay? Ya sedikit mungkin waktunya, waktu sedikit. Seperti? Isi surat yang dikirim ke Romawi. Isi surat yang dikirim ke Romawi. Isinya apa? Oh, enggak. Jadi maksudnya itu tentang surat Rasul itu, enggak? Kemarin dijelaskan setelah Said bin As berhasil mengumpulkan mushaf, kemudian Khalifah Utsman membuat surat ke Roma. Dan isinya surat itu seperti apa? Oke, terus terang saya agak kurang kurang paham ya. Mungkin nanti setelah ini kita diskusi ya. Oke, barangkali kalau itu masalah teknis mungkin nanti bisa kita bahas lebih detail lagi. Terus kemarin saya juga lupa ya, ternyata kemarin itu ada yang tanya kenapa ayat awal surat itu ada singkatan seperti alif, lam, mim, ada yasin gitu ya. Kemarin saya lupa saya jawab. Mungkin itu kita bahas di lain kesempatan ya, karena ini waktunya sudah hampir jam 6 ini. Ya. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada pagi ini. Insya Allah nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.